Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Bapak Ibu Saudara berkati, disayang, dipelihara sama Tuhan Yesus. Sampai Jumat pagi hari ini, 28 Maret 2025. Waktu berjalan terus tanpa terasa. Sudah hampir sebulan. Sudah hampir kita memasuki hari akhir, tanggal yang terakhir di bulan Maret. Terus saya bacakan tanggal, sekarang sudah tanggal 28. Besok tanggal 29, besok lusa tanggal 30. Terus-terusnya akhir Maret. Nanti dengan iman kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus bersama kita. Dan langkah perbuatan kita taat kepada firman Tuhan. Itu saya Pastor Yakob Rahmat. Kami nyanyikan pujian ini. Buatlah jalanmu dalam saya. Saya cinta Tuhan Yesus. Selalu ingin melakukan jalan Tuhan. Supaya kita jangan sampai salah jalan. Dalam Amsal Sleman 16:25 dikatakan banyak jalan disangka orang lurus, pada ujungnya menuju maut. Mari kita jangan sampai salah langkah. Jalan Tuhan jalan yang sempurna. Itu kita minta sama Tuhan. Tuhan tolong supaya aku melangkah di dalam rencanamu. Firman Tuhan kita baca sebentar. Atas rahmat anugerah Tuhan kita sudah berjalan membaca firman Tuhan 2 Raja pasal 23. Kemarin 2 Raja-Raja pasal 22, sekarang pasal 23. Terus kita melangkah di jalan Tuhan sampai kita suatu hari ketemu dengan berjalan ke rumah di sorga bersama dengan Yesus. Firman Tuhan katakan nanti kita membaca, diadakan perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup taat. Raja Yosia, dia komit dengan Tuhan, mengadakan komitmen perjanjian dengan Tuhan. Demikian mari pagi ini kita komit dengan Tuhan supaya langkah demi langkah kita mau melangkah di jalannya Tuhan. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, haleluya, ku tak lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam kehidupanku, amin. Terima kasih Tuhan. Kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 114 ayat 33, 34 dan 35. Demikian firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir, amin, haleluya. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, haleluya. Sebab aku menyukainya, firman-Mu Tuhan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-gala ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu,
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus Bapa. Kami mau baca firman-Mu pada pagi hari ini. Kuduskan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Aku haus melamarkan firman-Mu Bapa. Penuhi hidupku dengan firman-Mu. Aku mau setia dan taat melakukan firman-Mu. Terima kasih. Sucikanlah mulutku dan hatiku, pikiranku Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa. Aku orang berdosa. Aku tidak ada arti apa-apa. Hidupku karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih. Aku selalu bersyukur. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Haleluya. Kau buat bentuk hidupku Bapa serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus menjadi serupa dengan Engkau Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus berfirman Bapa, kami mau siap baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Pada Jumat pagi ini sudah tanggal 28 Maret. Terus kita berjalan, tanggal besok sudah tanggal 29 dan seterusnya. Tapi kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan berkata kita mau menjadi komitmen kita seperti Raja Yosia komit mengadakan perjanjian di hadapan Tuhan, itu hidup taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 119 ayat 33, 34, 35, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Mari kita memegangnya sampai saat terakhir, yaitu kesetiaan pegang hidup di dalam firman Tuhan. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Buatlah aku mengerti, berarti kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan egois. Jangan sampai kita hanya minta Tuhan supaya mengerti kita. Tapi belajar kita mengerti apa maunya Tuhan. Jangan pernah mengatur Tuhan. Tapi mau kita diatur sama Tuhan. Mau dibentuk. Di sini bicara tentang rendah hati. Ayat yang 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Mari kita mau taat dan setia dan cintakan Tuhan Yesus. Ya, tidak sama Tuhan. Saya akan mendorong Bapak Ibu bersama saya, yuk sama-sama kita mau semakin cinta Tuhan. Karena kita tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus. Kalau bukan Yesus, siapa lagi, saudara? Tidak ada. Dia satu-satunya. Mari kita mau baca Alkitab kembali. 2 Raja pasal 23 ayat 1 sampai 20, komitmen Raja Yosia. Kita tiru hamba Tuhan, raja yang hidupnya taat kepada firman Tuhan. Jangan tiru raja-raja Israel yang bandel, yang jahat. Tapi si Yosia dia setia, Hizkia setia, Yosafat setia, banyak Raja Daud. Ya, mari tiru mereka yang setia. Yusuf begitu baik, Daniel begitu baik, Rasul Paulus, Abraham, nomor 1, Yesus, figur yang sempurna. Mari kita membaca ayat yang pertama. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Jadi raja di sini, Raja Yehuda adalah Yosia, saudara ya. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan. Ini penting. Pergi raja ke rumah Tuhan. Mari kita mau selalu setia sama Tuhan, ke rumah Tuhan. Seperti Bapak Ibu kalau mendengarkan firman dari saya siang malam, berarti ini kita datang ke rumah Tuhan. Arti ke rumah Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan akrab dengan Tuhan, dan bersama-sama Dia, semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan semua orang awam,
dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengarkannya mereka membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Amin. Demikian Yosia mengajak semua tua-tua, semua orang-orang untuk membaca firman Tuhan. Demikian pada pagi hari ini. Saya sebagai hamba Tuhan sama mengajak Bapak Ibu, tua, besar, siapapun, ayo kita membaca firman Tuhan seperti pagi ini. Ya, ayat ketiga sudah itu, berdiri raja dengan tiang, diadakan perjanjian dari depan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-kepatannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan untuk menempati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian. Amin. Sama dengan kehidupan kita. Kalau Raja Yosia di hadapan Tuhan mengadakan perjanjian untuk hidup taat menjadi pelaku Taurat Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan beserta seluruh jemaat Tuhan. Demikian saya juga pagi ini mengajak Bapak Ibu, ayo kita sama-sama seperti Raja Yosia di hadapan Tuhan. Dia komit dengan Tuhan untuk menuruti segala perintah Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, semua ada di dalam Alkitab. Karena Alkitab dengan iman kita katakan adalah firman Tuhan. Berserta Bapak Ibu, mari kita komit dengan Tuhan, mengadakan perjanjian dari Tuhan, perjanjian dengan Tuhan, yaitu kita komit, kita setia di hadapan Tuhan. Ya, Raja yang keempat memberi perintah kepada Imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakar semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron. Diangkutnya lah abunya ke betul. Semua komitmen Yosia membuang dosa. Segala perbuatan-perbuatan yang lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan menjadi kebencian, semua dibuang di luar Yerusalem. Demikian kehidupan kita sama. Kita buang dosa. Ada dosa kebencian, tunda, dosa dendam, dengki, iri hati, dosa perkara-perkara yang najis. Pokoknya perkara-perkara yang tidak berkenan sama Tuhan. Kita buang dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mau isi hati kita dengan firman Tuhan, ya. Seperti Yosua, dia buang semuanya di luar Yerusalem, ya. Ini kelima, yang memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh Raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota Yehuda di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasa-rasi bintang, untuk sebab tentara langit, semua diberhentikan oleh Yosia. Komit Yosia untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Termasuk orang-orang yang sudah berdosa, main-main hidup dengan dosa, semua tidak ada kompromi. Demikian kehidupan kita, jangan pernah ada kompromi dengan dosa. Hiduplah berkenan sama Tuhan. Ya, ini luar biasa firman Allah memotivasi kita untuk kita melangkah di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Di bawahnya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan itu keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ, ditumbuhkannya halus-halus menjadi abu, kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan raja-raja. Coba hancur semua sudah. Yang merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Di seluruhnya datang semua imam dari kota-kota Yuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Gebas sampai ke Berseba. Dirobohkannya pula bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua. Penguasa kota itu yang ada pada sebelah kiri, kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu, tapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara mereka. Konsekuen, konsisten Raja Yosia. Berani dia bertindak. Hal yang tidak berkenan, hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu semua dihindarkan semua. Ya, jadi Yosia betul-betul tidak mau, arti tidak menjadi anak Tuhan yang bandel. Dia mau taat kepada firman Tuhan, ya. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Bin Hinnom supaya jangan orang mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnya kuda-kuda yang ditaruh oleh Raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Nathan, Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakar dengan api, semua dihancurkan, saudara. Yosia bagus, komit dengan Tuhan, memang bayar harga. Ikut Yesus hidup di dalam kekudusan itu, berani bertindak. Ini nama iman dengan perbuatan. Mezbah yang ada di suatu
tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh Raja Yehuda, dan mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja, diremukkan di sana, dicampakkan abunya ke Sungai Kidron. Coba saudara, ya, apa yang dilakukan oleh orang tuanya siapa, Manasye, semua dihancurkan. Ya, berarti Yosia komit, dia bela kebenaran Tuhan. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit-bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Estoret, dewa kejikan kesembahan orang Sidon, dan untuk Kamos dewa kejikan sambahan Moab, dan untuk Milkom dewa kejian sembahan orang Edom, dinajis oleh raja yang memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu timbulnya tempat-tempat itu penuh dengan tulang manusia. Juga mezbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Mezbah dan bukit pengorbanan itu dirobohkan diri, batu-batunya dipecahkannya, lalu ditumbuknya, halus menjadi abu, dibakar yang berat. Wah, dahsyat, saudara. Semua tidak ada kompromi, habisin, dilihat oleh Tuhan di surga. Semua bentuk dosa, semua dihancurkan ini, saudara. Ya, apa yang dilakukan oleh Salomo, Yerobeam, semua tidak berkenan di hadapan Tuhan, semua dihancurkan oleh Raja Yosia. Ya, dan ketika Yosia berpaling, dilihatnya kuburan-kuburan yang ada di gunung sana, lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya sesuai dengan firman Tuhan yang telah disuruhkan oleh abdi Allah yang telah menyuruhkan. Jadi berarti Yosia itu taat kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, ya, melalui hambanya abdi Allah, semua hancurkan tulang-tulang orang najis. Ya, orang tidak takut akan Tuhan, semua dihancurkan. Tidak ada yang sisa. So. Berarti Yosia taat kepada firman Tuhan. Itu dilihat sama Tuhan. So. Ayat 17. Ia berkata, apakah tanda rahmat yang kulihat ini? Lalu orang-orang kota menjawab dia, itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyuruhkan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini. Ayat 18. Lalu katanya, biarkanlah itu. Jangan ada orang yang menjamah tulang-tulangnya. Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Ayat 19-20. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh Raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan, dijauhkan oleh Yosia. Dan dalam hal ini ya bertindak tepat tindakannya di Betel. So. Jadi semua Yosia lakukan perbuatan ini seperti tindak di Betel ada rumah Tuhan. Jadi berarti semua tindakan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ayat 20 yang terakhir, yang menyembelih di atas mezbah itu semua imam bukit pengorbanan yang ada di sana, dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya, lalu pulang ke Yerusalem. Amin. Demikian firman Tuhan membawa kita bersama. Mari, kalau Yosia benci terhadap dosa, dihabiskan, dilenyapkan, semua dibakar, dihancurkannya. Demikian kehidupan kita. Mari, kita mau benci dosa. Tidak boleh ada dosa sekecil apapun. Dosa yang tersembunyi, minta ampun sama Tuhan. Kita buang dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan yang terbaik. Lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Buatlah jalanmu, amin, haleluya. Dalam saya, apa yang telah dilakukan Yosia, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita juga ikuti perintah firman Tuhan. Amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari barang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, haleluya, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin ya Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari kita berjaga dan berdoa. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, Yosia melakukan perjanjian di depan Tuhan untuk hidup taat. Mari kita juga sama, mari kita mau hidup taat. Buang segala dosa, buang segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sifat karakter yang tidak berkenan. Mari kita makin hari kita makin dewasa, makin hari terbangun suatu kualitas hidup yang berkenan sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.